Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review Destiny Gundam Hand Custom versi Metal Build dari Dragon Momoko. CGMF X42S Destiny Gundam Revolution adalah varian dari Destiny Gundam milik Shin Asuka yang dibuat khusus untuk salah satu pilot andalan dari ZAF, yaitu Hans Western Plus. Tapi sayangnya Hans Western Plus tewas sebelum sempat memiloti Gundam ini, sehingga Gundam ini tidak pernah tampil dalam serial anime Gundam Seed Destiny. Meskipun Gundam ini tidak pernah tampil di animenya, Bandai tampaknya menyukai skema warna dari Gundam Destiny milik Hans Western Plus ini. Terbukti dengan banyak Bandai merilis Destiny Gundam dengan skema warna Hans Western Plus custom mulai dari lini HG, RG, MG, bahkan pada seri Metal Build-nya. Untuk kit yang akan kita bahas pada video kali ini adalah versi tiruan dari Metal Build Bandai yang dibuat oleh salah satu pabrikan bootleg yang cukup legendaris, yaitu Dragon Momoko. Secara tampilan menurutku kit ini sudah sangat baik ya. Sudah mirip banget sama figur Metal Build dari Bandai. Dan detailnya juga sudah cukup tajam. Untuk bahan plastiknya, kit dari Dragon Momoko ini sudah cukup bagus. Plastiknya terasa cukup halus dan juga lumayan lentur, terutama untuk bagian armornya. Hasil jadi kitnya sendiri terasa lumayan padat dan kokoh. Dan feel waktu dipegang lumayan mirip sama kit dari Bandai. Selain itu, kit ini juga dilengkapi dengan efek Wing of Light yang menjadi ciri khas dari Destiny Gundam. Untuk harga kit ini pada saat awal rilis dijual sekitar 500 ribuan, tapi sejak Dragon Momoko diciduk oleh Bandai dan kit ini jadi lumayan langka, harganya jadi naik, yaitu sekitar 950 ribuan. Harga ini termasuk tinggi buat kit keluaran pabrikan third party. Jadi, apakah kit ini worth it atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Untuk bagian kepalanya bisa ke atas, juga bisa digerakin ke bawah, bisa miring kiri kanan, dan kepalanya juga bisa diputar seperti ini. Terus untuk bagian lehernya itu juga bisa digerakin seperti ini ya. Lanjut bagian perutnya itu bisa ditekuk ke belakang, terus juga bisa ke depan seperti ini, bisa miring kiri kanan, dan pinggangnya juga bisa diputar sedikit seperti ini. Untuk bagian armor bahunya itu bisa digerakin terpisah. Armor bahunya ini bisa dibuka seperti ini. Tangannya bisa diputar. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, tapi lumayan terbatas ya, karena kehalang bim bumerang di bahunya. Terus armor lengannya ini juga bisa digerakin seperti ini. Lengannya bisa diputar, juga bisa ditekuk seperti ini. Untuk bagian ini juga bisa diputar. Bagian lengan bawahnya ini juga bisa ditekuk. Dan pergelangan tangannya ball joint. Lanjut bagian skirt depannya ini juga bisa diangkat seperti ini, juga bisa digerakin sedikit. Terus bagian ini tuh bisa juga direnggangin seperti ini. Untuk skirt sampingnya juga bisa digerakin seperti ini. Juga bisa diangkat sedikit. Untuk skirt belakangnya ini juga bisa diangkat dan juga bisa digerakin sedikit ke samping seperti ini. Lanjut ke bagian kakinya bisa ke depan sejauh ini, ke belakangnya segini,
Kakinya juga bisa split. Bagian ini juga bisa diputar. Kakinya juga bisa ditekuk seperti ini. Dan di sini kelihatan armor lututnya itu bergeser. Oh iya, thruster bagian belakangnya itu juga bisa digerakin seperti ini. Lanjut, pergelangan kakinya bisa digerakin seperti ini, armornya juga bisa digerakin sedikit. Terus kakinya juga bisa ditekuk kiri kanan seperti ini. Kakinya juga bisa diputar. Dan bagian ini tuh juga bisa ditekuk seperti ini. Untuk bagian backpacknya bisa digerakin seperti ini. Selanjutnya juga bisa diputar. Bagian yang ini juga bisa digerakin. Sayapnya bisa dibuka seperti ini. Holder senjata yang ada di belakangnya ini itu bisa digerakin di dua titik seperti ini. Dan untuk bagian thruster yang di belakang ini bisa digerakin seperti ini. Dan untuk bagian yang ini juga bisa digerakin. Aksesoris pertama yang kita dapat di sini ada High Energy Beam Rifle. Seperti ini tampilannya. Untuk bagian yang ini bisa digerakin seperti ini. Terus juga bagian ini juga bisa digerakin. Dan bagian ini bisa dibuka seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat sebuah perisai seperti ini. Ada warna putih, hitam, dan juga warna kuning di sini. Dan juga ini bisa di-extension seperti ini. Selanjutnya kita dapat dua beam bumerang yang bisa dipakai sebagai beam saber beserta dua efek beam saber dan dua efek beam bumerang yang seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat beam cannon seperti ini warna hijau. Terus bagian yang ini bisa diputar seperti ini. Dan bagian yang ini bisa dibuka. Dan bisa jadi seperti ini. Kita juga dapat Aerondyke Beam Sword seperti ini tampilannya. Bagian yang ini bisa kita panjangkan seperti ini. Terus bagian yang ini bisa dibuka. Oh ya, tidak lupa kita juga dapat efek beamnya ya. Selanjutnya kita juga dapat dua efek beam shield seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat sepasang efek Wing of Light. Kita juga dapat sepasang tangan terbuka. Terus kita juga dapat sepasang tangan mengepal. Lalu kita juga dapat sepasang tangan untuk memegang senjata. Kita juga dapat sepasang tangan untuk megang beam bumerang. Dan kita juga dapat sepasang tangan untuk memegang beam rifle-nya. Dan yang terakhir, kita dapat stand base-nya seperti ini. Untuk tampilannya mirip stand base dari MGL Strike Bandai ya. Bagian kabelnya ini fleksibel ya, bisa kita gerakin sesuai keinginan kita.
Terus untuk pinjakan kakinya bagian belakangnya ini itu bisa digerakin seperti ini. Terus bisa digerakin maju mundur seperti ini. Terus di bagian sini ada stand buat ngeposein Gundam Destiny-nya di udara. Dan di bagian bawahnya ada slot buat ngatur sudut kemiringan standnya. Bagian ujung pedangnya ini bisa diekstensi ya. Caranya cukup ditarik bagian bila atasnya, maka ujungnya bakal maju dan ngasih ruang buat efek beamnya. Sama seperti pedang yang tadi, beam cannonnya ini juga bisa diekstensi di beberapa bagian, seperti di bagian yang ini. Terus bagian depannya ini juga bisa dibuka. Dan ini hasil jadinya. Sama seperti MG versi Extreme Blast Mode dari Bandai, kit dari Dragon Momoko ini juga dilengkapi dengan efek Wing of Light. Jadi kita bisa ngedisplaynya dalam mode seperti ini. Tapi kit ini nggak disertai efek Palma Piosinanya ya, seperti pada kit HG Revive atau MG Extreme Blast Mode-nya. Oh ya, efek Wing of Light kit ini punya efek holografik ya. Jadi warnanya akan berubah-ubah tergantung bagian cahaya yang mengenainya. Selain itu, efek holografiknya ini juga membuat part Wing of Light-nya pada sayapnya itu terlihat sangat mengkilap. Beberapa join kit ini ada yang harus dikikir ya, seperti contohnya pada bagian tangannya ini. Kalau dipaksa, maka akan muncul stake mark warna putih kayak gini. Tangan satunya juga sama, ada sedikit stake mark walau nggak sampai kayak tangan sebelahnya. Jadi solusinya ya memang harus dikikir atau diamplas biar nggak sampai ada stake mark yang lumayan mengganggu mata kayak gini. Untuk bagian perutnya ini benar-benar harus dikikir part mailnya. Soalnya kalau nggak perutnya bakal nggak bisa diartikulasiin, karena emang partnya ini seret banget. Tapi kalau udah dikikir, artikulasi perutnya ini lumayan bagus seperti yang bisa kita lihat di segmen artikulasi sebelumnya. Selanjutnya, bagian warna abu-abu besi di kepalanya ini juga harus benar-benar dipasin pas masang biar kepalanya itu bisa disatuin bagian kanan kirinya. Dan buat ngepasin posisi partnya ini lumayan tricky. Selain itu, slot tempat masang part polycap dan part vulkan kepalanya ini gampang kegeser pas part kepala sebelahnya mau dipasang. Jadi emang agak ngerepotin. Dan minus kit ini yang terakhir adalah kit ini susah banget diberdiriin. Karena emang backpacknya itu berat banget. Masih bisa sih diberdiriin tapi butuh waktu yang lumayan lama. Dan usaha ekstra biar kit ini bisa berdiri. Tapi nggak terlalu ngaruh kok, karena kit ini punya stainless di paket penjualannya. Oke, untuk perbandingan pertamanya, di sini aku bandingin sama HG Destiny Gundam Hand Western Force dari Bandai. Untuk desain armor kit dari Dragon Momoko ini udah banyak diubah ya, jadi lebih tajam-tajam. Sedangkan kalau versi HG-nya itu lebih mirip sama versi animenya. Terus, buat bagian dada sama area kokpitnya, kit dari Dragon Momoko ini ada warna abu-abu besi. Sementara di versi HG-nya itu oranye polos gitu. Lalu, buat warna oranye-nya juga punya Dragon Momoko ini lebih gelap kalau dibandingin oranye pada kit HG yang lebih mirip oranye keju. Sedangkan untuk tampilan keseluruhan, kit Dragon Momoko lebih meruncing di setiap sisi kalau kita bandingin sama versi anime atau HG-nya. Selanjutnya ini kalau kita bandingin sama RG Gundam Destiny, tapi karena aku nggak punya versi warna Hand Western Plus, jadi bandingannya sama RG Destiny biasa ya.
Hal ini yang paling kelihatan itu kedua kit ini proporsinya beda lumayan jauh ya, dimana kit RG itu terlihat lebih bulky dan sedikit mengotak membuat kitnya terkesan lebih realistis. Sedangkan untuk kit dari Dragon Momoko ini seperti yang aku bilang di perbandingan sebelumnya, desainnya ini lebih tajam dan meruncing hampir di setiap sisinya, sehingga terlihat lebih edgy. Jadi, kalau mau dibilang bagus, desain yang mana itu kembali ke preferensi masing-masing. Mana yang proporsinya kalian lebih suka. Dan untuk perbandingan ukuran di sini aku bandingin sama MG L-Strike dan MG Sazabi Perka. Kalau kita bandingin tingginya, Destiny Gundam ini sedikit lebih tinggi dibandingkan MG L-Strike kalau diukur dari bagian kepalanya. Walaupun gak terlalu jauh juga sih, cuman sampai pipinya aja. Tapi kalau dibandingin sama kit yang ukurannya masih kayak MG Sazabi Perka, ini perbedaan tingginya masih lumayan jauh. Tingginya cuma sekitar sepinggangan kalau diukur dari kepala dan sebadan kalau diukur bareng sayapnya. Tapi karena sayap Destiny Gundam itu cukup lebar, jadi lumayan makan tempat buat dipajang. Dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ingin tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.